Orang yang pernah sakit, dia akan sangat menghargai kesehatan. Orang yang pernah terluka, dia akan sangat menghargai cinta. Orang yang pernah menderita, dia akan sangat menghargai kebebasan dan kebahagiaan. Kita akan menghargai segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita dan memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita agar hidup menjadi jauh lebih bermakna. Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru tentang hidup agar hidup lebih bebas, penuh inspirasi, cinta, kebaikan, dan juga kegembiraan. Mungkin kita pernah terpuruk dalam hidup, atau saat ini lagi berusaha bangkit dan melakukan segala pencarian untuk mengetahui bagaimana caranya. Kita berusaha untuk mendapatkan solusi secara cepat agar hidup yang tidak nyaman seperti ini teratasi dengan segera, sehingga kita bisa melanjutkan hidup yang normal lagi. Sebenarnya yang kita cari apa? Apakah sebuah solusi atau sebuah ketenangan hati? Segala hal yang kita cari adalah rasa damai, rasa tenang, rasa menerima, rasa bahagia. Kita mungkin sebenarnya tahu apa penyebab dari keterpurukan itu. Rasa sakit hati kepada seseorang atau pada situasi amarah, atau mungkin rasa kecewa, atau perasaan-perasaan yang membuat kita terasa kalah dalam kehidupan ini. Dan kita berusaha mencari jawabannya. Ya, ini nggak cocok, cari lagi. Ini terlalu simple, cari lagi. Ini terlalu berbelit-belit, cari lagi. Ini terlalu, dan itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Yang sebenarnya adalah kita ingin lompat ke kehidupan yang jauh lebih baik. Dan akan ada fase-fase seperti itu dalam hidup yang kita mengalami kebosanan, ya, keterpurukan atau krisis besar dalam hidup yang itu sebagai sinyal ya untuk membuat kita mau melompat ke arah level yang lebih tinggi dalam kehidupan kita atau tidak. Dan semua itu adalah keputusan kita. Tuhan sangat baik memberikan kita ya sinyal-sinyal cinta sebenarnya untuk membuat kita terus melakukan pencarian siapa diri kita. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dan kepada siapa kita meminta pertolongan? Rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang, tentu saja itu sangat mengusik ya, dan mungkin ada banyak sekali hambatan-hambatan dalam hidup dan kita nggak bisa seproduktif seperti biasanya karena terlalu banyak beban. Nah, ini mungkin bisa membantu kamu. Aku bagikan 3 tips sederhana yang banyak sekali mengubah kehidupan orang, termasuk juga mengubah kehidupanku. Tinggal sebenarnya teknik-teknik itu kita pilih. Namun 3 hal ini membuat kejernihan mental kita terasa, membuat batin kita jauh lebih bersih ya, dan membuat kita itu lebih berenergi dan ada energi lebih untuk melakukan hal-hal besar yang kita inginkan dalam hidup. Nah, 3 hal ini adalah tentang puasa. Ya, benar puasa. Puasa fisik, puasa sosial media, dan puasa kata-kata negatif. Puasa fisik. Ini puasa yang melibatkan tentang godaan kita terhadap minum dan makan ya. Kamu bisa memilih puasa jenis apa. Ada intermittent fasting ya, puasa air yang dimana kita puasa dalam jam-jam tertentu, misalkan 18 jam, 20 jam ya. Hanya minum air putih saja, atau bahkan melakukan puasa kering ya. Puasa kering itu puasa ya nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai batas waktu tertentu. Ini banyak sekali yang misalkan puasa air ya, ada yang 24 jam, ada yang
72 jam atau 3 hari. Apakah ada yang seperti itu? Ada beberapa orang yang melakukan hal itu. Dan puasa itu bisa untuk mempercepat manifestasi kamu sebenarnya ya. Karena benar-benar puasa ini kan mendetoks seluruh tubuh kita sebenarnya. Dan ini bagus sekali untuk dilakukan dalam jangka waktu panjang. Berkalah ya. Atau kamu yang muslim bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, dan itu akan membantu kamu selain untuk mendetoks tubuh kita, juga bisa untuk memulihkan energi kita dan juga bisa untuk ya mengelola emosi kita dengan lebih baik. Kita jadi lebih anteng, lebih kalem, gak gampang ke-trigger lagi terhadap permasalahan-permasalahan hidup, terhadap orang, situasi, dan sebagainya. Dan tentu saja ini melatih kesabaran, melatih ketabahan. Ini sangat bagus sekali. Jika terjadi banyak permasalahan hidup, banyak sekali orang-orang ya yang melakukan puasa ini mungkin sebagai amalan atau sebagai apapun, tapi puasa ini sifatnya universal ya, yang dari kalangan banyak orang pun bisa melakukan hal ini dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang ketabahan, tentang kesabaran. Dan banyak banget ya yang puasa, akhirnya hidupnya membaik. Hidupnya akhirnya jauh lebih tenang. Kemudian banyak sekali mendapatkan inspirasi. Karena kembali lagi, batinnya pelan-pelan dibersihkan. Sehingga ketenangan pikiran, kejernihan mental, intuisi pun semakin jauh lebih tajam. Ini bisa membantu kamu. Yang kedua adalah puasa sosial media, atau kita sering mendengarkan sebagai dopamin detox ya. Dalam hidup kita, kadang kita bertanya-tanya, kenapa ya aku ini selalu muter-muter di permasalahan yang sama, atau hidupku gak bisa untuk melompat ke arah level yang lebih tinggi. Kita udah berusaha untuk berpikir positif, udah berusaha untuk membersihkan hati dan sebagainya. Kita lupa hal-hal yang mengelilingi kita jauh lebih sering itu berpengaruh lebih banyak. Teman-teman kita, kelompok kita, grup kita, geng kita, dan sebagainya. Ya, makanya benar-benar memilah pertemanan itu sangat penting sekali. Dan yang paling penting yang harus kita sadari adalah berapa banyak waktu kita habiskan dengan handphone kita dan membuka sosial media ketika kita bosen. Dan hal-hal yang berpengaruh ya terhadap diri kita adalah berita-berita, ya, gosip, drama, dan sebagainya. Sehingga kita itu meskipun sudah berusaha untuk berpikir positif, berprasangka baik, kalah dengan hal-hal yang menyebabkan kita terlalu banyak menyerap informasi sehingga kita itu semakin bingung ya, tidak bisa membuat keputusan karena ya itu tadi, perhatian dan fokus kita tersita pada hal-hal yang kita lihat di HP. Kita nggak sadar dan ternyata sering nggak berpikir, aku nggak kemana-mana tapi kok ngerasa lelah ya, aku rebahan aja tapi kok ngerasa lelah ya. Kita melihat video-video scrolling tanpa batas gitu ya, scroll terus ya, mungkin rasanya enak banget ya, kita melihat ada pencerahan, ada video-video lucu, dan itu menguras energi kita habis-habisan. Kita seakan nggak punya baterai lagi untuk melakukan tugas-tugas yang harus kita selesaikan hari ini. Karena kembali lagi, perhatian kita sudah terfokus pada sosial media. Makanya kenapa banyak banget orang yang berhenti dari sosial media, rehat dari sosial media ya. Mereka mengatakan 1 bulan aja, bener-bener hidupnya itu tenang banget. Hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, ide-ide besar. Karena kembali lagi, dopamin yang kita inginkan nggak tersedia dari sosial media, tapi dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Memainkan hobi kita, bermain dengan anak,
kemudian bermain dengan hewan peliharaan, atau bahkan mengerjakan hal-hal sulit yang menjadi tugas kita, dan kita bisa untuk menyelesaikan itu, sebuah kemenangan yang luar biasa yang membuat kita juga akhirnya ketagihan untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih sulit lagi, hal-hal yang lebih besar lagi, dan itu inti dari produktivitas. Paling enggak, kurangi aja dulu, dimana mungkin hanya terbebas dari 1 jam main sosial media maksudnya ya, atau bahkan nanti kecil lagi, dipersempit lagi menjadi 10 menit, hanya 10 menit main sosial media ya. Dan juga 7 hari, dalam 1 hari itu misalkan hari Minggu, nggak usah buka sosial media. Kalau tingkat yang paling ekstrim, hapus semua sosial media. Mungkin ya hanya melihat YouTube ya, untuk mencari informasi-informasi yang membuat kita belajar. Banyak banget pelajaran-pelajaran bagus yang kita dapatkan dari YouTube. Serius, 1 minggu aja udah rasanya itu enteng banget ya, dan mudah gembira, dan mudah tertawa, dan mudah sekali kayaknya gimana ya, menyelesaikan hal-hal yang menurut kita sekarang berat, tapi ternyata ketika kita sudah puasa seperti itu ya, kita bisa lebih jernih lagi dalam berpikir dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah puasa dari berkata-kata negatif. Ini sering saya ulang-ulang dari beberapa video yang saya bikin ya. Karena memang benar sekali, kita secara otomatis memiliki kebiasaan untuk berkata nggak baik, bahkan mencaci, memaki diri kita sendiri dengan kata-kata yang menyesatkan. Yang membuat kita itu nggak tambah semangat, tapi tambah down. Nah, ini yang harus kita sadari. Karena untuk mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Aku paham banget. Makanya butuh benar-benar tekad ya, untuk membuat kita itu memiliki kesadaran saat kita mulai berkata-kata nggak baik secara pikiran, secara batin ya. Aku gini aja kok nggak bisa. Aku payah sekali. Bla 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 bla. Kita sadar, maka kita hentikan ya. Dan itu bisa dilatih kok. Itu bisa dilatih ketika nanti kamu mulai puasa secara fisik, puasa sosial media. Nah, puasa kata-kata negatif ini jauh lebih mudah. Bener banget ya. Ini yang harus kita latih teman-teman, dan ini akan mengubah hidupmu. Ini simple. Banyak sekali orang yang meremehkan hal-hal ini, tapi ketika dijalani 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, kamu akan mengalami percepatan hidup yang luar biasa dan benar-benar mengubah total hidupmu. Karena pada intinya adalah bagaimana batin kita jauh lebih bersih, pikiran lebih tenang, ya, mental jauh lebih jernih, sehingga kita itu bisa produktif kembali, bisa memikirkan hal-hal hebat, langkah-langkah apa sih yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang aku inginkan. Pada intinya kan seperti itu ya. Jadi ketika kita udah ngomong ke diri sendiri ya, aku udah memaafkan tuh masa laluku, aku udah berdamai, aku udah begini begitu. Nah, ini juga kita sering mengulang-ulang cerita kita ya, sehingga fokus kita hanya ada di masalah kita. Kita sering mendengar fokus akan menentukan kemana energi kita mengalir, fokus ke masalah atau fokus ke solusi. Oke, orang-orang hebat yang terbiasa sekali fokus terhadap solusi, ketika dia menghadapi tantangan-tantangan berat dalam hidupnya, karena punya kebiasaan ya, karena punya kebiasaan bagus ini, dia langsung sadar gitu. Oh iya, ini kan hanya masalah yang harus aku hadapi dalam hidup. Aku harus fokus ke solusi. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan akhirnya nggak berlarut-larut. Ya mungkin butuh waktu, oke? Tapi mereka akan cepat sekali untuk kembali ke hal-hal yang membuat mereka itu benar-benar produktifnya luar biasa banget untuk berkarya. Namun banyak banget yang fokusnya ke masalah, di mana yaitu tadi merasa hidupnya kok nggak berubah-berubah, berputar di tempat yang sama. Kenapa gitu kan problemnya? Karena membesarkan masalah itu tanpa kita sadari. Dengan apa? Curhat ke orang lain, curhat ke sosial media, curhat ke sana sini, atau bahkan setiap hari kita mengulang lagi kesedihan dengan mengingatnya. Akhirnya apa?
semesta itu menangkap sinyal bahwa kita suka sekali dengan kejadian itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kamu saat ini menonton video ini, catat segera, oke, stop, sampai di sini saja. Ya, selamat tinggal masa laluku, cerita-cerita hidupku yang tidak melayaniku lagi. Aku mau menulis ulang cerita yang baru dan bangkit dari keterpurukan, ya. Jadi, aku nggak akan lagi untuk mengingat atau bahkan membicarakan hal-hal yang membuat aku terpuruk. Oke? Nah, ketika kita sudah sadar, mau berpikir lagi, mau untuk ini, begitu, dan sebagainya, karena sadar bahwa, oh iya, aku nggak boleh lagi terus mengulang rekaman cerita itu yang ya sudah berlalu sebenarnya. Tapi kita hidupkan dengan amarah, dengan kekecewaan, dengan kesedihan, seolah-olah cerita itu masih terjadi saat ini. Meskipun itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu yang membuat hidup kita terus berada di putaran yang sama. Seakan-akan kita itu nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Ya, stop untuk menceritakan ke orang lain. Sudah, masalah itu kita simpan sendiri, ya. Kita meminta petunjuk, kita meminta tuntunan, dan kita lakukan 3 langkah itu. Lakukan, ya. Kamu akan kaget sekali dengan hasilnya, karena ya sebenarnya mudah banget gitu ya untuk keluar dari hal-hal yang tidak memberdayakan kita. Mudah ketika sudah terbiasa. Bagi yang belum terbiasa, enggak apa-apa. Ya, jangan sampai membuat kecewa sama diri kita sendiri. Gini aja kok aku nggak bisa. Kita sering banget untuk menyakiti diri kita sendiri dan benar-benar memberikan kata-kata yang membuat kita down. Harus diingat, kita itu adalah supporter terbaik diri kita. Siapa yang memberi sorakan semangat kepada diri kita selain diri kita sendiri? Bener nggak? Jadi, apapun itu udah kubur dalam-dalam, sudah masa lalu udah berlalu, ya. Rapat-rapat untuk menutup mulut kita, dan juga kalau nggak bisa ngomongin hal baik, lebih baik diem. Karena itu akan memantul kembali ke kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke? Dan lama-kelamaan ketika semakin sering kita itu berkata baik kepada diri kita, ya kan? Sudah nggak lagi membesar-besarkan masalah. Ya ampun, banyak banget hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Sehingga kita nggak hanya lupa terhadap masalah tersebut, kita udah nggak peduli lagi. Bahkan masalah itu ketika dibicarakan ya sama orang lain, ya udah biasa aja. Kalau dulu mungkin sempat ke-trigger atau ngerasa cekit ya. Dan itu akan menjadi kesembuhan masa pulihmu ya, bahwa aku tidak mau menyia-nyiakan kehidupanku yang berharga ini hanya demi sebuah rasa sakit hati, kecewa, dan sebagainya yang tidak bisa memberikan aku manfaat dalam hidupku. Aku yang memegang kendali hidupku. Nah, itu akan sangat membebaskan kamu untuk bangkit dari keterpurukan. Ini dilatih, dan dilatih lagi. Ya, jangan patah semangat, ya. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, dan benar-benar punya niat dan tekad untuk berani berubah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.